Awak tidak pernah luput dari nikmat dan karunia Allah setiap detik. Sekarang kita berada di rumahnya yang mulia ini, itu karena nikmat Allah. Kita bisa mengerjakan ibadah secara sempurna karena nikmat Allah. Salat harus togaknya, tidak bisa togak kalau Allah tidak menegakkan. Kalau jadi semudah sekali lah bayar. Tidak aja bisa melangkah. Apapun amalan yang kita lakukan hanya bisa terlaksana dengan adanya nikmat Allah bersama kita. Oleh karena itu sangatlah tidak wajar kalau seandainya kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Sangatlah tidak pantas kalau seandainya kita tidak mau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Dia karena hanya Dialah yang pantas untuk kita puji. Syukurilah Dia karena memang Dia yang pantas untuk kita syukuri. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kita ini orang yang membutuhkan Allah. Allah memberikan semua kebutuhan kita, walaupun Allah sendiri tidak akan pernah butuh kepada makhluknya. Allah memberi bukan karena Dia butuh, tapi karena memang itulah sifatnya. Maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang. Semua itu adalah merupakan sifat-sifat sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap semoga syukur kita membuat kita selalu disayangi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah yang memang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Rasul godang jasa kawan. Bahkan dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir membawa risalah. Dengan risalah itu kita bisa selamat. Dengan syariat yang dia bawa kita bisa selamat, tidak hanya di dunia, tapi yang lebih penting adalah selamat di akhirat. Selamat kita di padang mahsyar. Selamat kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keselamatan hidup dunia akhirat kita hanya caranya satu, berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya jawabannya. Nabi mengatakan, taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang. Al-mahajjatil bayda, hujjah yang sangat jelas. Ketika Rasul mengharamkan, ada hujjahnya. Ketika Nabi menghalalkan, ada hujjah yang sangat jelas, sangat terang. Di atas itulah kita ditinggalkan oleh Nabi kita. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang mencoba untuk menyimpang ke jalan Nabi. Tidak ada orang yang mencoba untuk menyimpang di jalan itu illa halik, kecuali binasa. Jadi Nabi di hadapan sahabat dulu dibuat garis lui. Garis itu kode Nabi, garis lurus. Di samping garis lurus ini dibuat Nabi jalan bercabang-cabang. Apa kata Nabi? Yang lurus ini jalan saya. Selagi kalian berada di jalan ini, selamat. Yang bengkok-bengkok ini jalan syaitan. Jadi kalau bawa di jalan, berarti kita pindah kepada jalan syaitan.
Itu makna dari hadis tadi itu. La yaziu anha illa halik. Tidak akan ada orang yang keluar dari jalan itu kecuali menyimpang. Puasa wajibnya Nabi itu tidak puasa, tidak akan binasa. Khamar haramnya Nabi atau minum tidak, itu tidak akan binasa. Jadi mudah sekali memahami hadis Nabi. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang keluar dari jalan tu. Halalnya Nabi, haramnya, berarti dia menyimpang. Haramnya Nabi, halalnya, berarti dia menyimpang. Illa halik, kecuali dia pasti binasa. Tapi ketika Nabi bilang halal, yuk halal ambil sama-sama. Ketika Nabi bilang haram, yakini haramnya, lalu tinggalkan pula. Yakinlah, itu jalan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk setia berada di atas jalan yang terang tadi. Jangan tertipu oleh cahaya yang redup. Waduh, cahaya tolong. Aduh, kita nampak redup-redup, ancak lah jando sekene orang no. Berkilik-kilik lah sekene, tapi redup. Tertipu oleh itu, lalu kita pindah kepada cahaya itu, halik. Dia pasti binasa. Maka sama-sama kita mencintai Rasul kita. Jujurlah dalam mencintainya. Seriuslah dalam mencintainya. Cinta Nabi adalah cinta yang menyelamatkan kita di mahsyar. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, bila kiamat dunia? Rasul tak jawab, katanya Nabi dia tentu dia kan. Yang tahu kiamat kan hanya Allah. Tak akan datang kiamat itu illa baghtah, kecuali tiba-tiba. Maka Nabi sendiri tak tahu. Karena Nabi tak tahu, maka dia tak jawab. Tapi jawaban Nabi kembali bertanya, adona lebih pontiung daripada mempertanyaan bila kiamat dulu. Nabi balik bertanya, madza a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Berarti tidak perlu ditanya dulu bila kiamat dulu, tidak kan tentu dia lah pasti dulu datang, tapi tidak tentu, tak apa tanya lah. Maka yang lebih penting adalah madza a'datta laha, apa yang orang persiapkan untuk kiamat dunia? Dijawablah oleh beliau, a'dattuha bihubbillahi wa birasuli. Saya persiapkan datangnya hari kiamat itu dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban singkat tapi padat. Saya persiapkan hari kiamat dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apanya Nabi sudah itu. Ketika dia jawab seperti itu, Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Anta, engkau, ma'aman ahbabta, bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kamu mencintai Rasul, berarti nanti di hari mahsyar kamu bersama Rasul. Kalau semua Nabi di mahsyar itu selamat tak gitu? Itulah jawaban Islam. Nya nak pelengkap selamat tu Nabi itu. Kini awak samanya anta ma'aman ahbabta. Sekarang saatnya kita menentukan pilihan. Di hari mahsyar awak nak sama siapa? Cintainya. Nak sama artis, cintai artis sampai kini. Nak sama pemain bola, ya dua mengidolakan pemain bola. Apa warna baju turun balik, nomor punggung itu tahu aja. Cintai dia. Tapi kalau mau bersama Nabi di hari mahsyar, maka cintai beliau. Bagaimana cara mencintai Nabi? Cintai apa yang beliau suka, benci apa yang beliau benci. Sederhana. Apa yang beliau suka, kita ikut menyukainya. Apa yang beliau benci, kita ikut pula membencinya.
Tapi kalau terbalik-balik, yang Nabi suka awak benci, yang Nabi benci itu lah awak buat saya. Kan tak ada situ kan? Itu cintanya dusta. Berarti dia bohong dalam cintanya. Kita tidak serius dalam mencintainya, tidak serius dalam mengidolakannya. Seseorang kalau mengidolakan satu tokoh itu dicai dari segala-gala yang terkait dengan tokoh tadi. Apa makanan favoritnya, itu loh kok ada makan. Apa warna kesukaan dia, itu pula yang dia sukai. Kok berlubang-lubang celana lutui kayak lutui, kok lubang-lubang deh baca lo celana berlubang-lubang. Itu idolanya. Maka kalau kita mengidolakan Nabi, berarti apa yang menyukai itulah beliau sukanya pakaiannya begini. Itulah beliau sukanya itu makan hanya yang halal-halal saja. Yang halal lo makan. Nyawa cintainya nomor kan? Beliau paling benci berdusta umpamanya, berbohong, benci pula kita sama kebohongan itu. Jadi kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika memang seperti itu, maka insya Allah anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Semoga nanti di hari mahsyar semua kita berjumpa langsung dengan Rasul dan mendapatkan minuman yang dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Dalam hadis Nabi bilang begini, ana faratukum fil haud, saya nanti akan menunggu kalian di telaga. Saya mendahului kalian, nanti saya tunggu kalian di telaga itu. Ada haud namanya, telaga. Orang sering sebut telaga Kautsar. Kata Rasul, manisnya tidak bisa diukur dengan minuman yang ada di dunia ini. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Luasnya kira-kira kata Nabi dari Madinah sampai ke Yaman. Telaga itu. Nabi menunggu datang satu persatu. Awak tidak masuk satu persatu dulu kan? Setiap ada yang datang, Nabi kasih minum. Lalu Rasul bilang apa? Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminum air dari telaga itu, hendaknya awi sudah dulu. Masar tu sampai awi. Yang tak sekena angin dah. Kalau dapat minuman itu, maka kata Rasul, lam yazma abadan, dia tidak akan lagi merasa haus. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang didapatkan hanya oleh orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Ada diusir oleh malaikat, bu'dan dia halau dari malaikat. Apanya Nabi? Malaikat apa dia halau? Itu umat dia dunia. Dari mana Nabi tahu umatnya? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu kita. Wajah yang kita basuh, tangan yang kita basuh, itu ghurral muhajjalin. Jangan pas-pas basuhnya, lebihkan. Itu akan menjadi bukti cahaya nanti pada saat di mahsyar itu. Kaki jangan pas-pas sampai ke tumit, terlebih sekena. Itu ghurral muhajjalin. Dengan cara itu Nabi tahu umatnya. Kata Nabi, apa dia halunya umat dia namanya? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Banyak kesan setelah Nabi wafat, banyak kojo umat Nabi. Dan engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu dalam hadis itu atau dalam penjelasannya para ulama itu jelaskan yang diusir itu yang pertama adalah al-murtaddin. Al-murtaddin adalah orang-orang yang murtad. Kalau murtad berarti meninggalkan Islam, meninggalkan agama, meninggalkan tauhid.
Itu yang pertama yang diusir. Yang kedua yang diusir adalah allazi ahdasa atau ghayyara dinak, orang yang telah merubah-rubah agamamu. Merubah-rubah itu bisa mengurangi, bisa menambah. 5 salat wajibnya Nabi, 3 aja berarti mengurangi. 2 rakaatnya biar 4 berarti menambah. Mengurangi, menambah, sama statusnya. Dan itu diusir. Setelah tahu Nabi alasan tadi itu, Nabi pun ikut mengusir. Suhkan liman badala dini. Celaka bagi orang-orang yang telah merubah-rubah agamaku. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang setia berada di atas sunnah Nabi, dan mudah-mudahan kita nanti langsung mendapatkan minuman itu yang dituangkan oleh Nabi kita yang mulia. Betapa mulianya kita, betapa bahagianya kita pada saat kita mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema yang diminta saya untuk berbicara pada malam hari ini adalah fikih Ramadan. Itu nampak ada betul di ke iklan fikih Ramadan. Iko fikih Ramadan kau beda je fikih puasa. Fikih Ramadan lebih luas. Fikih puasa fokus pada puasa. Maka fikih puasa bagian dari fikih Ramadan. Kalau betul-betul awak ingin paham dengan fikih Ramadan, minimal 5 pembahasan. 5 bahasan. Kalau sebahasan ni kau sejam, berarti malam kau kajian awak 5 atau setengah jam. Anggaplah setengah jam. Jangan lama kau nulis, setengah jam. Berarti kali 5. 2 jam. 2 jam setengah. Bawa salat Isya sudah tu. Nah, itu boleh enggak ada? Kalau bicara fikih Ramadan, apa yang masuk pada fikih Ramadan? Pertama, as-siyam. As-siyam itu puasa. Itu untuk siang hari. Yang kedua, al-qiyam. Al-qiyam berarti menghidupkan malam. Kalau sama siang. Kalau malam qiyam. Ada hadis kedua dong. Kalau di siang hari kata Nabi, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kalau untuk siang. Kalau untuk malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, kalau sama tadi siang, berarti menghidupkan siang dengan puasa. Kalau qama malam, menghidupkan malam. Kau kalau bicara qiyam Ramadan, kau tak mesti salat tarawih itu kan? Semua ibadah yang membuat kita tidak tidur masuk dalam qiyam. Baca Quran, zikir, memperbanyak tasbih, tahmid. Ada zikir-zikir utama yang diajarkan oleh Nabi, diulang-ulang. Pokoknya gara-gara itu awak tidak lolos, berarti masuk dalam kategori qiyam. Dan ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Lah, jadi yang kedua babnya adalah pembahasannya al-qiyam. Yang ketiga, pembahasannya adalah i'tikaf. Dalam ayat Ramadan itu ada bicara, Allah sebutkan tentang i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Engkau beriktikaf di masjid. Ini ayat tentang Ramadan. Karena salah satu dari amal unggulan dalam Ramadan itu adalah iktikaf. Babnya pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat masuk ke dalam fikih Ramadan itu zakatul fitri. Zakat fitrah. Kenapa menjadi bahasan pada fikih Ramadan? Karena ini merupakan sesuatu yang tidak terpisah dengan Ramadan.
Itu ada pada bagian akhir. La penghujung lana abi Ramadan diakhiri dengan zakatul fitri, di mana diberikan maksimal paling lambat sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu bahasan yang keempat. Yang kelima, bahasan yang selalu dibahas kalau kita mau bicara lengkap tentang fikih Ramadan adalah salatu Idul Fitri, salat hari raya. Ini sebenarnya masing-masing bab ini kalau kita tengok di buku fikih itu pada bab-babnya ya, zakat fitrah berarti pada bab zakat. Salat Idul Fitri itu pada salat-salat yang disunnahkan. Tapi ketika kita bicara fikih Ramadan, memang itulah yang harus dibahas. Ini setidaknya, tidaklah hanya 5 perkara, tapi setidaknya kita mesti membahas 5 pembahasan. Nah, saya ingin menggambarkan ke kita semua sekarang, biar kita paham. Ada hendaknya di pikiran kita, kalau orang bilang fikih Ramadan, kita sudah bisa menangkap. Inilah kira-kira bahasan yang harus kita bahas. Dan masing-masing pembahasan ini punya masalah-masalahnya. Karena dia fikih itu kan masalah. Fikih sholat berarti masail, ada masalah-masalah di dalamnya. Nanti ketika bicara sholatul tarawih ada fikihnya, ada masalahnya. Kalau kita sudah bicara masalah, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ada yang disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Itulah tabiat dari kajian fikih. Fikih sholat umpamanya, banyak yang disepakati, tapi banyak pula yang diperselisihkan. Bahkan yang diperselisihkan bisa lebih banyak daripada yang disepakati. Dalam sholat, andaikan ada 100 masalah, yang disepakati hanya 30, yang diperselisihkan 70. Berarti lebih banyak yang mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan. Nah, maka saat kita bicara fikih Ramadan, berarti kita harus membaca masalah-masalahnya yang terkandung pada 5 pembahasan yang tadi itu, setidaknya pada 5 bahasan. Maka saya sangat tidak yakin untuk membahas secara detail kelima pembahasan ini. Hal karena itu sekadar menggambarkan saja. Mungkin nanti bisa saja lebih pas kalau kita berikan porsi waktu untuk bertanya jawab. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan. Baik, sekarang kita mulai satu persatu. Asyam, puasa, dalam bahasa Arab disebut dengan imsak. Jadi imsak itu menahan diri an jami'il muftirat, dari semua yang dapat membatalkan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, itu namanya muftirat. Kita hindarkan diri kita dari melakukan semua yang dapat membatalkan. Ini saja, ini sudah banyak sekali nanti masalah yang bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau kita bicara muftirat, sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan buat contoh, suntik batal tak puasa? Tidak. Kalau infus itu ada masalah, kan? Suntik, infus tidak sama aja suntik itu. Maka huknah itu istilahnya huknah. Dibagi oleh para ulama, huknah itu kepada 2. Ada huknah litadawi, ada suntik yang memang untuk memasukkan obat. Kok tidak batal lah, nyontok bobek, sakitnya suntik sih kok. Apakah kurang kan yang sakit? Karena obat yang dimasukkan. Ini mayoritas ulama mengatakan tidak. Tapi ada huknah litagziyah.
Suntik untuk berfungsi sama seperti nutrisi makanan. Contoh impus itu tidak makan saya bisa ya. Nyolata ganti dah. Berarti memasukkan gizi sama fungsinya makan. Cuma kalau makan kesiko lewat. Kalau impus karena fungsinya sama, maka kebanyakan ulama mengatakan kalau impus berarti batal. Hanya kalau udah sakit kan boleh loh, tidak puasa kan. Cuma ada loh yang bagai dan nak tahu juga puasa usahanya, tapi ada impus hanya boleh atau tidak, atau memang taat bono je loh. Lah sakit tetapnya tanya puasa kan, orang sehat kan tidak puasa kan. Tidak siko datang di mana-mana kan. Siko tentu tidak kena dor kan. Ini kan wajah-wajah yang akan mendapatkan minuman langsung dari Nabi ya Pak, insyaallah. Tidak ada cipnya meragukan tapi ditampai lain. Jangan kan sakit lah kau sehat pun ndak yo andaknya puasa. Nah, maka ketika ada orang mempertanyakan itu, berarti para ulama menjawab cuci darah batal enggak puasa? Cuci darah. Ini kadang awak biar lelamuan diungnya. Masuk ilmu telinga pokoknya batal puasa. Batal enggak puasa masuk ilmu telinga? Ada obat tetes telinga, ada obat tetes mata. Itu dibahas semua oleh para ulama kontemporer. Intinya adalah kalau masuknya tidak ke lambung berarti tidak membatalkan puasa. Tapi kalau obat tetes yang masuknya sampai ke lambung nanti berarti itu membatalkan puasa. Karena jalur yang dia lewati adalah jalur di mana tempat lewatnya makanan sebagaimana kita memasukkan makanan ke dalam diri kita. Maka dari segi definisi saja lah mulai masalah menahan diri an jami'il muftirat, dari semua yang dapat membatalkan. Kalau memang menahan diri dari semua yang dapat membatalkan, tentu harus tentu dewa mana yang membatalkan. Kalau tidak tentu dewa pun cara menahan diri tidak habis kok tidak ada orang dibuat ada kasar yo. Di sinilah pentingnya berarti fikir tentang siam jami'il muftirat, semua yang dapat membatalkan. Maka memang mesti sering-sering kita duduk di majelis ilmu. Tak bisa ndak. Duduk di majelis ilmu itu ibadah samunya semayang. Salat apa hukum? Wajib. Nuntut ilmu sama ndak dah. Ini hadis Nabi nya bedo, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, faridatun, wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Awak duduk di majlis ilmu sampai selesai berbahala itu dah Allah. Duduk di majlis ilmu alun sampai awak ke majlis ilmu lah ala do bahala. Lah didekatkan oleh Allah kita dengan surganya. Apa ya Rasul? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau siapa yang menempuh jalan lah sampai alun lah kan nyitung apa jalan mau mah di jalan tu juga baru Wak tinggalkan rumah awak berjalan nodok ke majlis ilmu, Allah dekatkan baginya surga. Lah sampai ke majlis ilmu adalah hadis. Kalau sudah duduk di majlis ilmu, apa yang akan dia dapatkan? Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan untuknya ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Wa sallat alaihimul malaikah,
didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Oh, mau buat dapat doa dari malaikat. Malaikat tu makbul doanya, tak ada dosa. Sifat malaikat apa? Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Maka copek dikabulkan oleh Ta'ala. Dapat buat doa Tuhan. 3 doa malaikat bagi orang yang meninggalkan rumahnya menuju masjid. 3 doa malaikat. Dalam hadis Nabi dikatakan, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Wa tub alaihi, temo taubat. Itu langkah awak setiap langkah dah. Kalau awak di rumah, buat tinggal rumah tu. Tinggal je lah dulu, jangan kadang rumah tu. Melangkah ke masjid. Mulai kita keluar dari rumah sampai ke masjid, doa malaikat 3. Dan doa itu selagi kita dalam masjid terus diulang-ulang oleh malaikat. Itu dakwah umum. Maka memang harus banyak belajar menuntut ilmu. Kalau dia sawi menuntut ilmu, tak mesti mendaftar kuliah. Kau selagi tak perlu sesama kuliah kan? Kau hadis Nabi kan namanya mau kuliah sesama, tak mesti itu maksud itu. Sapu kan dosen kan ya. Kita di masjid sekarang nih, ini namanya talabul ilmu. Ikhlaslah untuk menuntut ilmu. Ikhlaslah untuk duduk di majelis ilmu, karena ini adalah ibadah, dan ibadah tidak diterima kalau tidak ikhlas. Dia namanya pada malu ke orang tak penye, mulai peja lawaknya. Itulah lain. Nyodek malu ke orang. Tak hadir ke rumah Allah tujuannya mendapat ilmu, karena memang Rasul menyuruh untuk belajar. Salah satu dari yang akan kita pelajari terus adalah persoalan puasa. Puasa adalah ibadah, dan ibadah harus ada ilmunya. Bagaimana mungkin kita sempurna dalam puasa kalau seandainya ilmunya kita tidak paham? Ada banyak hal-hal yang kadang menyebar, dipahami seperti itu, kasan ndak dah. Dipahami seperti itu oleh masyarakat, nya kasan ndak macam itu dah. Apa contoh? Imsak. Istilah imsak berbunyi bekok serine tu. Ini apa dalam keyakinan masyarakat? Denangnya tak boleh makan lagi. Dikiranya bunyian imsak itu batas waktu untuk bersahur. Ya ndak dah. Sekarang ada orang yang ketiduran, dia ndak terbangun kecuali oleh bunyi tadi. Apa aja? Lomak lolo, pas dongong serine ta jago. Itu ndak boleh sahur. Kalau dipahami nanti bunyian tadi itu sebagai batas sahur, itu ndak boleh sahur. Banyak yang memahami seperti itu, padahal bukan seperti itu panduannya dari Nabi kita. Batas sahur adalah menjelang atau saat masuknya waktu subuh. Masuk waktu subuh, berakhirlah waktu makan. Zaman Nabi kan 2 kali azan subuh. Pertama Abdullah ibn Umi Maktum, yang kedua Bilal. Kata Nabi, kalau Abdullah ibn Umi Maktum azan itu masih boleh makan, tapi belum boleh sholat. Berarti belum boleh subuh boleh. Tapi ketika Bilal yang sudah azan, maka sudah boleh salat subuh, tapi tidak boleh makan. Maka batasnya adalah masuk waktu. Sekarang bunyi sirine tadi, itu jaraknya masih 10 menit. Jadi jangan dipahami itu tidak boleh makan. Itu hanya untuk kehati-hatian. Hati-hati lawaknya 10 minit lah. Kadang ambil kopi, jangan angin-angin azan, bekok pasukan salju, pasukan azan. Sapu kan minum sudah tu. Itu kehati-hatian namanya.
Kok nak bertamu nyawa banyak bono, kok nak sampak mobil kok nyurang satu sebentar lain. Berarti batas adalah masuk waktu subuh. Bahkan ada hadis Nabi, andaikan kalian bersahur, lah sudah makan, gelas sudah di tangan untuk diminum airnya, makanlah sudah, lalu minumlah. Saat gelas sudah di tangan, azan apa aja? Untuk orang-orang yang seperti itu lanjutkan minum. Itu boleh macam itu. Tapi jangan sengaja mencet sampai ke bagian akhir tu bertunggu-tunggu lah. Nah itu makasih. Berarti itu untuk orang-orang yang memang keadaannya seperti itu. Ya kalau ndak minum, ndak lo sekenek lado temakan cekoda. Itu ndak boleh minum. Saya kan menanggung. Nampak ndak sayangnya syariat Islam ini kepada hambanya? Ini dulu bertanya ke ibu saya, iko batas sahur sebenarnya azan atau qamat nih? Sangko qamat deh batas sahur. Pokoknya azan berarti masuk waktu. Itulah batas. Maka bagi orang-orang yang kalau seandainya memang dia dalam keadaan seperti tadi, boleh dia melanjutkan. Oleh karena itu istilah imsak gunakan saja untuk kehati-hatian kita, bahwa kalau labu bunyi sirine itu berarti tinggal 10 menit, tapi masih dibolehkan. Jangan sampai tidak sahur. Ada orang meninggalkan kena kebangun hanya oleh bunyi itu. Ambil sahur walaupun seteguk air sebutir kurma untuk mendapatkan keberkahan. Ya Nabi apa ya? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti tujuan kita sahur untuk mengambil keberkahan. Kita ini dalam kehidupan kalau sudah bersama keberkahan Allah yang mustahil bisa terjadi kawan. Kalau yang berbicara adalah keberkahan dari Allah. Sekarang dalam sahur itu ada keberkahan. Masuk kita ke dalam ibadah bersama dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Betapa nikmatnya kita menjalani waktu-waktu kita kalau memang diberkahi oleh Allah. Apa makna berkah? Apa makna berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, bertambah kebaikan, bertambah ketaatan. Itu arti berkah. Kalau waktu kita berkah, berarti dengan waktu kita bertambah ketaatan kita, bertambah kebaikan kita. Harta kita berkah atau enggak? Bertambah enggak kebaikan kita dengan harta? Andaikan dengan kita punya harta bertambah kebaikan, dulu 5.000 nya sekali masuk ke kota. Kini dek le di laut biar Allah Taala masuk 10.000, masuk 20.000, berarti berkah, kena bertambah kebaikan. Tapi kalau seandainya saja pakai baju baru, udah sombong aja. Nyawa kilek baju. Dulu ndak sesombong itu dah. Berarti ndak berkah baju, tinggallah baju, ganti bajunya lama. Sajak beli sepatu baru, tak nak singgah saja, takut hilang. Jangan buat solat situ lenangnya, itu banyak orang melihat sepatu nya. Gara-gara itu akhirnya dah. Nyono lagu sedang azan dia singgah. Tapi dia terambah bau, takut hilang tak jadi. Ganti terambah jangan lama. Berarti yang lama lebih berkah. Jadi rumusnya mudah. Al-barakah ziyadatul khair ziyadatul ta'ah. Sesuatu itu kalau menambah ketaatan kita berarti berkah. Bini awak berkah enggak? Jawab sih masih jangan dijawab sih kok. Dulu terlambat tahu awak solat. Kini kalau lambat apa bini? Bang ni jago lah subuh ni apa dia kalau dia jago lagi berarti istri berkah.
Tapi kok gara-gara sajak berbini kan rendah aja lah. Berarti tidak berkah. Anak kita berkah enggak? Jawab sendiri. Bertambahkah kebaikan kita, ketaatan kita dengan adanya anak atau enggak? Kalau bertambah, berarti berkah. Tapi kalau enggak, sejak berbini ya enggak kena banyak tuntutan. Enggak, haknya diambil juga gara-gara tuntutan tadi. Berarti tidak berkah. Tapi ketika dapat dia seorang istri, bang, kami siap untuk menahan lapar, tapi kami tidak siap untuk menahan nerakanya Allah. Yang halal je seimbangnya. Kalau itu nih kok perlu tambah? Cuma wangi lah juga pak kan. Mau tu jenis elok lagi bertambah lagi kan. Itu gara-gara juga. Lah, jadi ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, bertambah kebaikan. Sekarang Rasul bilang dalam sahur ada keberkahan. Berarti kita mulai hari puasa kita membawa keberkahan dari Allah. Berarti waktu kita berkah, harta kita berkah, badan kita berkah, disehatkan oleh Allah Ta'ala, bisa beribadah. Itu maksud dari tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah. Kan? Azan waktu itu gini lah atau sambung sudah azan? Kalau tutup langsung lah. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke materi kita. Pembahasan pertama adalah tentang as-siyam, tentang puasa. Kita kalau mau tahu bahasan tentang puasa secara sempurna itu dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 183 sampai 187. Jadi kau nak tahu itu dah seluk-beluk persoalan puasa, ambil dari 5 ayat itu, baca bagaimana para ulama memberikan penjelasan 5 ayat, lengkap situ semuanya. Siapa yang wajib berpuasa? Kapan kita memulai puasa? Bila mulai puasa? Apa tandu? Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang kalau sudah melihat hilal, berarti ru'yah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Berpuasalah dengan ru'yahnya. Jadi kalau ada orang sudah melihat ru'yah hilal, berarti sudah mulai puasa. Dan berbuka pula lah berarti Idul Fitri, Syawalnya, karena adanya ru'yah. Fa in ghumma 'alaikum, tapi kalau tertutup, kalau tertutup oleh awan tak nampak ada hilal. Ya mungkinlah dua agaknya, cuma tak nampak. Fa akmilul iddata salasin. Maka sempurnakan Sya'ban 30. Maka ru'yah atau ikmal. Ru'yatul hilal atau ikmal. Ada di ayat itu. Jadi siapa yang berpuasa, kapan kita mau mulai puasa, siapa yang boleh tidak puasa. Kalau ndaknya puasa, apa cara menggantinya? Ketika diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, ndak lo bebas jadi itu sudah. Aduh, kok ganti? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau musafir, boleh ndak puasa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi ganti nanti dengan hari-hari yang lain sudah puasa. Apakah mengganti puasa hanya dengan qadha saja? Kesan ndak lah. Ada orang yang umpamanya lah tua, ndak bisa puasa dalam Ramadan tu dah inilah tua. Tu sudah Ramadan sudah mudanya. Tentu tidak kan lebih mudah tambah tua, tambah tidak akan bisa puasa. Jika tidak bisa mengganti dengan qadha, berarti fa fidyatun ta'amu miskin. Fa fidyatun ta'amu miskin. Maka berarti bayar fidyah. Maka dualah cara mengganti. Ada mengganti dengan puasa yang sama di hari sesudahnya. Berapa hari dia tinggalkan? Segitu boleh ganti.
Tapi bagi mereka yang tidak sanggup, berarti pindah kepada fidyah, memberikan makan fakir miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. 30 hari tidak bisa, berarti 30 fakir miskin. Aku ada masalah-masalah di situ. Itu sekali makan atau sehari makan? Nyawa kalau tidak puasa kan sahur kan sarapan wak makan siang. Tapi kok fidyahnya wak belo untuk sarapan doang tuh untuk makan siang. Sehari atau sekali makan. Kalau seandainya dalam bentuk makanan yang sudah jadi, itu memang adalah sekali. Tapi kalau dalam bentuk berasnya fidyah kan dalam bentuk boya kan, itu bisa kita kasihkan dua genggam, 2 mut. Tapi tidak pakai lauk segala macam, boleh aja antara untuk sekali deh, antara untuk 2 hari, atau terserah ini lah kan. Kau habis sekali deh dua cantiong nama mau, ajalah. Itu sudah urusan dia. Tapi kalau yang dalam bentuk makanan, coba kau cara membayunya. Banyak itu soal teknis bisa beragam. Undang ke rumah suruh makan, bisa. Dia nak doang masak ada pak ustaznya. Abunya ke restoran awak bayu, suruh bertambuh makan sekenyang-kenyang dan kau awak bayu. Atau boleh nasi bungkus antar ke rumah, berarti bisa. Maka teknis itu tidak pula dengan satu cara, tapi bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Maka jika tidak dengan membayar qadha puasanya, berarti boleh dengan fidyah. Kadang-kadang ada yang bertanya, boleh tak pakai uang? Nyo kadang wak baby tidak makan gitu. Untuk petasan anak ada begitu segala macam. Maka ambil yang lebih selamat, yang membuat kita tidak bertanya-tanya lagi. Selesai tidak tugas awak. Selesai tidak apa yang diperintahkan dari Allah itu ke awak. Kalau kita lakukan sesuatu yang membuat hati kita sudah tenang, maka itulah yang paling baik. Kok nak piti sampai ni covid dia gua tolong boleh ke makanan. Dan tak sempat membeli apa yang boleh. Boleh dia nyaman lah kan. Ya kan tak lo mesti sesuatu yang kan. Tapi ketika kondisi seperti itu berarti mesti kan. Maka dalam ayat itulah siapa yang boleh tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya, apa tujuan puasa, apa amal unggulan dalam puasa, itu dibaca dalam ayat itu. Semuanya itu menjadi bagian dari fikih siam. Nah, ibadah puasa sebagai sebuah ibadah tentu ada niat. Dan niat puasa itu di malam hari. La siyama liman lam yubayyit as-siyama minal lail. Enggak sah puasa seseorang kalau dia tidak meniatkannya di malam hari. Boleh tak niat sekali sebulan langsung? Include puasa Ramadan lah. Ramadan kan tak terpisah kan. Niatkanlah untuk sebulan itu. Tapi nanti setiap kita memulai puasa tentu ada niat situ. Yang penting di sini kita paham niat itu apa. Nah, hanya kadang Ambo pernah di Lampung dulu sebulan Ramadan. Ada satu tradisi di Lampung tuh. Lah sudah baik imam salat tarawih dibaca niat tu dari imam, diikutkan dari jamaah sama-sama. Setelah itu dipukul beduk. Lalu 5 minit enggak pukul beduk. Berarti mereka sudah berniat. Sudah bekok tarawih, selesai witir, imam membaca niat itu pakai mic-nya, diikutkan oleh aku grup di luar lah siap untuk menukul di Lampung. Di Tampe Ambo, karena pernah sebulan dulu kami sengaja datang sana untuk ngasih dakwah lah, semacam dakwah gitu. Itu yang terjadi. Sekarang niat itu apa? Para ulama mendefinisikan niat itu al-azmu al-muqtarinu bil amal.
wa mahalluha al-qalbu. Itu keinginan melakukan sesuatu yang diikutkan oleh amal, itu niat. Dan niat itu mahalluha al-qalbu, itu sepakat ulama, tempatnya adalah hati. Kini jago awak makan untuk makan sahur, apa yang makan sahur awak? Itu niat enggak tuh? Perlu enggak buku-buku apa tadi itu? Nak agung dah apa? Beduk. Tak perlu lagi kan? Karena niat itu mahalluha al-qalbu. Tempatnya adalah hati. Kapan kita meniatkan solat kita? Tegak kita berdiri. Kalau kita di belakang imam berarti kita makmum. Dan kita harus meniatkan di hati kita bahwa ini solat apa yang kita kerjakan. Isya umpamanya. Berarti di hati kita ada solat isya. Allahu Akbar. Itu sudah menjadi bagian dari niat. Maka terkadang kita sendiri yang mempersulit diri kita dalam persoalan niat. Kalau awalnya mempersulit diri, itu pasti kita memang akan sulit. Islam ini mudah, tapi jangan dipermudah dan jangan pula dipersulit. Kalau kita persulit, kita sendiri akan kalah. Inna hadzal dina yusrun la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini sungguh sangat mudah, kata Nabi. Tidak akan ada orang yang mencoba untuk mempersulit dirinya illa ghalabah, kecuali dia akan kalah sendiri. Ponek sayang jiru. Maka ambil kemudahan, tapi jangan dipermudah, dan pada saat yang sama juga jangan dipersulit. Maka untuk niat puasa barangkali tidak akan ada lagi kita yang meragukannya. Kita bangun itu saja, itu sudah merupakan bagian dari niat. Bapu jauh kok tidak terjago Pak Ustaz. Azan subuh bau terjago. Bapu jangan niat kami. Disinilah pentingnya niatkan dari awal kita berpuasa selama sebulan. Dan para ulama mengatakan begini, andaikan ada di antara mereka yang musafir kan boleh untuk tidak berpuasa, lalu dia pulang, maka kepulangannya itu dianjurkan baginya untuk mengulang kembali niat itu, karena sudah diputuskan oleh safarnya. Nah, tapi kalau tidak, andaikan tidak terbangun, maka tidak mengapa, karena memang itu sudah dalam bulan Ramadan yang dia memang andaikan terbangun pasti akan meniatkan. Jangan buat alasan dan jago sudah azan tadi nang dan puasoi katanya ndak ada niat danya. Ada ndak nak puasoi. Jadi alasan. Lalu itu bagaimana? Ndak, tetap dia berpuasa meskipun terbangunnya mungkin ndak terbangun sahur. Mungkin kan? Maka seperti itulah solusinya. Ikhwati fillah, dengan demikian berarti selesai pembahasan pertama, as-siyam. Sekarang masuk bahasan al-qiyam. Itu selalu tadi lho. Omong enggak? Banyak enggak jawab. Karena banyak yang mau jawab, sekarang saya berikan waktu bertanya. Ada enggak yang mau bertanya? Silakan. Fikih siang, fikih Ramadan. Saya lihat di YouTube itu, Ustaz ada ngomong tambahan, ada jadi mandi masuk Ramadan, dia ada doa. Tapi Ramadan, nggak salah, sengaja aku mandi. Lalu dibeli mau ya tadi masuk Ramadan sunat dan lalu Allah. Termasuk dia aku bermasuk itu fikir Ramadan itu. Iya. Oke, awak mandi belimau. Mandi belimau zaman kini berbeda loh. Sono dulu mandi belimau jo orang tua awak dulu. Ya banyak anak tutu gini tentu pengalaman dengan. Iya tak berbeda. Kini yo tak apa je. Banyak maksiat. Lebih banyak maksiat kan? Awak dulu belajar ngaji, berdua dah teban, nanya bertiga dah teban gini. Abang nyui,
Awak kan baru dah teban baru bawa bin kan ban bin bunnya hanya kini batigo dah teban dah beli liu kok ro uang lah nak terawihnya lu bau sudah mandi balik lainnya bekok gonceng-goncengan waduh jantan batino adona mati tabrakan nyala kasajokan tadi uang sebagi mulai puasa nya sebagi masuk kubur. Itu fakta yang terjadi. Maka kembalikan kepada panduan Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan? Rasulullah SAW ketika sudah ada yang melihat hilal, berarti kan sudah puasa. Apa yang dibaca oleh Nabi dalam doanya? Ada doa yang dibacakan oleh Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu ucapan Nabi ketika hilal sudah dilihat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah kedatangan hilal ini bagi kami penguat keimanan, menambah kami semakin aman dan iman kami kuat. Wassalamati wal islam, membuat kami menjadi selamat dan menjadi kuat Islam kami. Lalu kata Nabi, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah. Berarti bulan terbit karena perintah Allah, karena Tuhannya bulan adalah Allah. Berarti bulan sendiri sudah taat kepada Rabbnya dengan terbit, dengan muncul tadi itu. Kini awak le taat awak, bulan le taat dengan itu awak. Berarti kita juga mesti taat sebagaimana bulan mentaati perintah Rabbnya, kita juga taat dan perintah Allah dengan melaksanakan puasa itu sendiri. Karena Rabbi wa rabbukallah, awak samonya bulan ni Tuhan dan ya Tuhan wang samonya Allah. Berarti semua kita mesti menunjukkan ketaatan dan ketundukan. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Telepon awak buat ini zaman kini kayak yang suara Nabi tak buat, yang tak bersuara itu masalah lah. Ini yang diajarkan Nabi. Adakah Nabi mengajarkan niat untuk mandi menjelang masuk Ramadan? Sengaja aku niat mandi Ramadan segala macam. Saya tidak tahu dalilnya. Mungkin karena saya belum membacanya. Tapi yang sampai sekarang saya tidak tahu apakah ada memang seperti itu. Tapi kalau yang doa melihat hilal itu hadisnya sahih. Maka antara puasa dengan tauhid itu tidak terpisah. Karena baru saja hilal itu dilihat, Nabi langsung mengembalikannya kepada Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Jika engkau sudah taat kepada Rabbmu wahai bulan, saya mesti taat pula kepada Rabb saya dengan melaksanakan puasa. Itulah makna dari Rabbi wa rabbuka Allah. Bagaimana dengan ziarah kubur? Ziarah kubur itu punya waktu yang sangat luang, sangat lapang sekali. Tidak mesti hanya menjelang puasa. Tapi kok ada umpamu, kalau seandainya ada di antara keluarga, itulah waktunya berkumpul. Yang jauh pulang, kini berkumpulnya adalah keinginan mereka untuk ziarah kuburan ayahnya sama emaknya. Deklah berkumpul awak mah painya, tidak masalah. Karena itu kesempatan mereka berkumpul. Tapi kalau dikatakan bahwa sunnah berziarah menjelang puasa, ini perlu dalil. Nya situ juga kadang kuncinya. Menganggap itu sebagai waktu yang sunnah untuk berziarah. Itu mesti dalil. Kita kalau sudah bicara sunnah, kau ndak kau jawab lagi kau jadi nabi. Ndak sembarangan kau nyebut kau sunnah, kau ndak pula. Mesti ada panduan dari Nabi. Ada ndak dari Nabi? Kalau ada, amalkan. Kalau tidak, jangan buat-buat. Hanya kalau buat berarti kita sudah
menghususkan satu bentuk ibadah pada waktu tertentu, dan itu tidak bisa. Taksis namanya itu. Taksisul zaman, taksisul makan, itu mesti dari Nabi. Menghususkan waktu, menghususkan tempat, itu sebagai sebuah ibadah mesti datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita puasa hari Arafah? Itu kan menghususkan waktu. Apa dia puasa? Nabi juga ada hadis. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Nabi menyuruh, itu taksisus zaman. Tapi buat dengan alasan itu adalah sunnah. Kalau sunnah berarti melaksanakannya mendapatkan pahala yang besar. Umpamanya 1 Muharram, asal masuk 1 Muharram berarti masuk tahun baru. Itu adalah sunnah untuk berpuasa, karena kita menyambut tahun baru dengan berpuasa. Boleh enggak? Enggak. Sedangkan hitungan Hijriah aja lah 2 masa Nabi itu sebagai sunnah lah. Hitungan Hijriah kan zaman Umar bin Al-Khattab. Umar yang mengusulkan tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Zaman Nabi kan benar. Jadi mengatakan itu sebagai sebuah sunnah tak bisa. Itu taksis namanya, taksisus zaman. Syekh Utsaimin pernah memberikan penjelasan, ada 6 taksis yang tidak boleh dilakukan. Taksis waktu, taksis tempat, taksis jumlah, taksis kaifiyah, cara, taksis warna kalau nggak salah, sifat. Sifat itu bisa warna, bisa contoh warna itu pomosi nyawa. Tidak boleh berkorban kecuali dengan yang jantan. Kata tidak boleh kecuali yang jantan berarti mengkhususkan. Itu tidak boleh, bro. Sah korban kalau kambing betina. Sah korban kalau seandainya sapi betina. Nya dua nyawi ndak sahnya, ndak sah itu Nabi harusnya ndak awak dah. Ndak kau jawab dah. Kalau ndak datang dari Nabi, ndak datang dari dalil, ndak ada penguatnya sama sekali, ndak ada awal. Ya, Nabi diutus untuk menyampaikan itu namanya taksis. 6 kalau ndak salah. Beliau berikan penjelasannya. Termasuk waktu dan tempat. Sekarang kalau dikatakan sunnah ziarah sebelum puasa, berarti harus ada dulu. Tapi beliau kalau ziarah sebelum puasa, boleh, tidak ada masalah dah. Baiklah, bukan karena sunnahnya. Ziarahnya itu sunnah, tapi bukan karena waktunya itu yang waktu afdal. Dek kebetulan sama-sama pulang, itunya tahu badi adio, apailah. Kalau jadi itu bisa. Nah, maka kebiasaan yang seperti itu tidak lo bisa sholat langsung dah tengok apakah memang dia meyakini itu sebagai satu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan. Contoh sunnah yang ibadah dia, kalau tidak gue aku afdal atur tidak ada lempenya deh kurang Ramadan kelintun kanya itu salah nyok paydak paywak kata tu besok sudah puasa bisa ya paynya sebelum tu bisa juga jauh sebelum Ramadan bisa juga pay. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lagi? Fadal. Seperti ziarah kubur tadi sudah diatur atau sudah terbiasa lah dengan masyarakat menjelang menyambut Ramadan. Menjelang Ramadan itu kita kan memang tidak bisa menilai niat mereka itu karena mereka berkumpul baru setahun sekali berkumpul kemudian inilah momen waktu mereka kemana atau mereka berniat memang karena menyambut
Ramadan mah muat mereka dua mah. Akhirnya kita tidak bisa menilai tentang dua keadaan itu kan. Iya. Jadi apakah kalau seandainya kita melakukan menghambat terjadinya keburukan karena kemungkinan akan terjadinya ini akan jadikan tradisi terus untuk menyambut Ramadan dan itu kemungkinan akan mendekat ke situ. Kalau kembali kita katakan tidak boleh gitu, apakah kita di situ termasuk salah dalam bersikap seperti? Iya, mengatakan langsung tidak boleh ziarah sebelum Ramadan, tentu itu satu hal yang kita harus berhati-hati juga. Nyebul bilu aja termasuk sebelum Ramadan. Berarti kebolehannya itu umum dan ada di antara keumumannya itu sebelum Ramadan. Maka tidak bisa tahu kan? Kita bisa memberikan penjelasan, pencerahan, cecondeko, itu dong, untuk orang pemo. Itu temo, tidak temo itu, tidak lo perlu nilai hati orang masing-masing kan. Yang jelas kita menyampaikan, seandainya dengan keyakinan bahwa itu sebagai sebuah sunnah, kurang abdal Ramadan waktu kalau tidak pay pemo, berarti itu sebuah kesalahan. Nyoba banyak orang yang tidak sempat berapa zero atau jajan kubuayatan di Madinah dan mati waktu umrah. Coba aja. Ada tidak orang meninggal waktu umrah? Ada kan? Jangan itu pernah disesali, itu satu kemuliaan bagi dia. Karena Nabi mengatakan, jika kalian bisa wafat di Madinah, lakukanlah ini. Berarti satu kemuliaan kalau wafat di Madinah. Berapa banyak orang menyolatkan Masjid Nabawi, sedangkan 40 aja menyolatkan itu doa terijab, apalagi kalau sama saja Nabawi lah. Seluruh dunia Islam ada di situ. Jadi kalau itu terjadi jangan pernah disesali, justru kalau sebagai sebuah kemuliaan. Akhirnya wak sampai kurang abdul Ramadan wak kalau tidak ziarah ke kubur maknya. Itu nama kubur di Madinah apa aja? Itu kurang abdul di Ramadan. Inilah yang ingin saya katakan, bahwa jangan dibatasi hal-hal yang tidak dibatasi oleh Nabi. Hal-hal yang bersifat umum lakukanlah secara umum. Tapi kalau wak batasi tanpa dalil, situ salah. Ambo sering mencontohkan macam itu. Boleh tidak kita sholat duha, rakaat pertama kita baca wad duha? Boleh? Sholat duha, rakaat pertama baca surat wad duha? Enggak, surat wad duha. Iko contoh gua. Salat wad duha saiko rakaat pertamanya surat wad duha. Boleh? Bolehnya wad duha Quran. Esok pagi salat duha lo boleh. Wak mulai lo rakaat pertama ayatnya wad duha. Boleh? Ayat ketiga salat lo balik wak mulai juga rakaat pertama dengan surat wad duha. Boleh? Tapi kalau sampai pada satu keyakinan, sunnah hukumnya membaca surat wad-duha di rakaat pertama duha, boleh? Supaya tidak dianggap sunnah, sekali jadi itu bisa tidak? Oh, tidak bisa ada Ustaz, harus itu. Berarti salah. Maka sekali-kali baca wasyamsi wad-duha. Ayat kalimah kau perlu baca Al-Kautsar yang belum pendek supaya tidak dianggap sebagai. Nah, ini iko ya yang penting juga ada sesuatu yang dibolehkan, tetapi kalau sudah dijadikan sebagai ketentuan umum, nah situ dia masalah. Boleh tidak baca Yasin malam Jumat? Boleh, boleh tidak Quran lah. Jumat subuh baca Yasin, boleh? Boleh. Jumat cek baca Yasin juga boleh. Kemudian kita katakan begini, sunnah hukumnya baca Yasin setiap malam Jumat. Itu perlu dalil. Boleh jangan dianggap sunnah, sekali-kali ubah jan Yasin. Mau tak mereka merubah jan Yasin sekali-kali itu? Tidak bisa adanya, harus ikut ustaznya. Berarti
Sudah ada satu hal di situ yang dia yakini sebagai satu sunnah. Maka yang umum dari Nabi kita umumkan juga. Jangan dikhusus-khususkan. Kalau sudah menjadi ketentuan khusus, berarti nanti disitulah kita harus mendatangkan alasan-alasan karena ini adalah ibadah. Ya, maka ziarah kubur itu sunnah Nabi. Sangat dianjurkan agar ingat akhirat, agar ingat kematian. Bahkan kita mungkin tidak bisa mengerjakan ziarah kubur itu sesuai dengan dikerjakan oleh Nabi. Nabi pernah ziarah kubur malam-malam. Awak mau ziarah kubur malam-malam? Malam-malam Nabi itu Aisyah terbangun. Dia ada Nabi tadi, tapi pas Aisyah terbangun, mana Nabi ini ya? Tak ada Nabi sampai orang. Padahal tadi ada. Tak lama setelah itu Nabi datang. Dari mana Rasulnya? Dari Baqi', dari pekuburan sahabat yang ada di samping Masjid Nabawi sekarang. Berarti Nabi ziarah kubur malam-malam kan? Tolok ziarah malam-malam gini. Sunnah Nabi. Maka ziarah itu sunnah Rasul, perlu untuk kita lakukan. Dan ziarahlah kapan kita bisa. Jangan berikan ketentuan-ketentuan tertentu dan jangan salah laku dalam ziarah. Ada orang ziarah minta izin ke orang tua. Nyo nak pergi umroh bah. Datang ke Kuboya, ya, dan esok pagi pergi umroh. Atau nak menikah, datang ke Kuboya, ya, dan minggu esok nikah, tolong direstui. Ndak itu yang diperolong, ndak ayah awak yang mati dulu. Ndak kan bisanya merestui lainnya mati. Yang diperlukannya adalah doa dari kita. Doa itulah yang diperlukan oleh orang-orang yang ada dalam kuburan. Dan tidak perlu dihias-hias. Maka Nabi melarang menghias-hias itu. Apa sebab? Itu wasilah menuju kesyirikan. Ada kuburan kiai, kalau dihias elok diberi lampu, diberi kelambu situ. Ini wasilah menuju kesyirikan. Orang datang nanti tidak lagi sekedar untuk mendoakannya, tapi justru inyo yang minta doa kan. Di zaman kini orang hidup minta doa orang mati. Padahal orang yang sudah meninggal dia membutuhkan doa dari kita, siapapun orangnya. Nyendak doa awak yang tidak bersalah. Awak udah tidak bersalah. Dua je kemungkinan. Banyak salah atau banyak penuh. Awak nama no gak ada? Banyak atau banyak sekali? Dua tu pilihannya. Tak ada nak sekali. Jangan sok-sok lah. Dari Pak Ustaz dan tahu salat malam kurang dosa orangnya. Iyo boleh temu Allah Ta'ala. Jangan sok-sok. Anggap terus doa kita banyak, dosa kita banyak. Dengan cara itu kita terniat terus untuk memohon ampun. Tapi kalau lah masuk sekenek dosa, itu tak jauh nak minta ampun ke tu. Ni lah kenek so. Bahkan tak nak nambah ibadah lah banyak so ibadah. Maka teruslah merasa seperti itu. Sekarang saya tanya, jujur jawab dalam hati. Ada tak hari di hari itu awak tak ada dosa? Janai je lah ya, siang je lah. Kalau saya semalam kan lama. Sekarang siang saja. Ada tak siang di mana di siang itu awak tak ada dosa? 12 jam. Atau awak kurangi sekian 6 jam. Dalam waktu 6 jam ada tak kita kira-kira yang luput dari dosa sama sekali dalam waktu 6 jam? Itu kalau tak ada, itu nyebut sekian ni baru. Maka ada salah seorang ulama pada masa tabi'in dulu, pingsannya dia memikir itu. Dihitung jumlah hari umur ya.
Dihitungnya, umurnya sekarang segini, berarti sekian ribu hari yang sudah dia jalani. Seandainya dalam satu hari ada satu dosa, berarti lah sekian ribu dosa kan? Itu kalau cik saya, kalau limo saya, kalikan sekian ribu hari yang sudah dia jalani. Kalau limo, kalau 10, kalau banyak dosa saya itu lah pada pahala. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin saya bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Pingsannya gara-gara itu. Itu ulama tabi'in. Awak ulama enggak tabi'in enggak. Tapi kadang selalu lalai dengan maka datangnya Ramadan sesungguhnya adalah waktu yang paling tepat di mana kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan pun dibelenggu, dan itu artinya adalah bahwa peluang keampunan ada sekarang di hadapan kita. Akankah kita memanfaatkan peluang itu atau tidak? Tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan awal dan akhir Ramadan? Kalau berbicara seputar perbedaan awal Ramadan, itu sudah terjadi pada masa Nabi. Iya, ada riwayat. Pada masa Muawiyah waktu itu terjadilah perbedaan, tapi Nabi sudah memberikan bimbingan. Itu pada hadis Abu Quraib. Tapi perbedaannya sebabnya sama. Sebabnya adalah berbedanya penglihatan mereka terhadap bulan. Di satu wilayah ada yang sudah melihat, di wilayah yang lain belum. Terjadilah itu pada masa Muawiyah. Abu Quraib, itu hadis Abu Quraib. Painyo kasam tan kosan bebedo puasa di Madinah. Satu Jumat di sini ternyata adalah hari Sabtu. Cik Jumat, cik Sabtu. Pulang Abu Quraib ketemu dengan Muawiyah, orang Sam tidak sama jawab puasanya. Dulu saya cik Jumat, cik Sabtu. Apa kata Muawiyah ketika itu? Tilka ru'yatuhum wa hadhihi ru'yatuna. Itu ru'yah mereka dan ini ru'yah kita pula. Berarti kalau terjadi perbedaan ru'yah lalu berbeda mulai puasa, maka itu tidak ada masalah. Kita mesti mengikuti ru'yah di negara di mana kita tinggal. Malaysia dah nampak pembawa alun harus mengikuti Malaysia. Berdasarkan hadis tadi, enggak. Itu oleh banyak ulama ikhtilafu matali'il ahillah, berbedanya tempat terbit bulan. Yang tidak pernah ada pada masa dulu itu adalah berbedanya awal puasa disebabkan oleh ru'yah dan hisab. Kalau ru'yah dan hisab itu tidak antar negara wedor, antar kecamatan, sauma bini Senayan ini selesai. Itu tidak pernah terjadi dulu. Zaman dulu tidak pernah terjadi. Karena cara mulai puasa adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah puasa dengan ru'yah, akhirilah puasa dengan ru'yah juga. Berarti ini adalah sunnah Nabi. Maka ketika dilihat bulan ada doa Nabi. Kalau kita pakai hisab 10 tahun ke depan la ta'antu dia wa bilo puasa. Tibilau ama doa Nabi tadi. Kan ada doa, ada sunnah doa ketika ru'yah dilihat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman
wassalamati wal Islam, Rabbi wa rabbukallah. Nampak hilal baca doa. Kalau hisab belok baca doa tu. Nyo 10 tahun ke depan lah tentu gini bisa dihitung. Dah ada sunnah yang hilang. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya berbeda, kita kembalikan ke panduan agama kita. Para ulama mengatakan ikuti yang berhak menentukan ibadah di negara itu. Siapa yang berhak? Waliul amr. Berarti ikuti pemerintah. Dialah yang menentukan satu keputusan. Ra'yul hakim yarfa'ul khilaf. Pendapat hakim pemerintah yarfa'ul khilaf, itu mengangkat semua perbedaan. Bedoko konyo pemerintah, ikuti itu. Itulah yang akan mengangkat perbedaan. Hilanglah perbedaan yang tadi itu. Tak payah-payah awak lah. Cuma di awak kan di Indonesia lah pada umumnya ketidaktegasan pemerintah nampak membolehkan siapa saja untuk memulai. Maka ada di Sumbar tarikat apa namanya Sataria. Nah, 2 hari kadang mulai. Kadang 3 hari. Tu baik kok pas sudah baik kok ada lonya teleponnya lo tak alaru deh. La teleponnya lo tak alaru deh. La hilalnya la boleh Idul Fitrinya. Asalnya Idul Fitri abulio jadi negara awak. Seharusnya orang curi itu penjauh langsung. Di Maroko jangan coba mendahului Amirul Mukminin. Banyak terikat di Maroko lebih di Indonesia. Dan S2 S3 di Maroko banyak sekali terikat situ. Busisiyah, Tijaniyah, Naksabandiyah, ada situ saudara. Tetapi untuk puasa jangan coba. Amirul Mukminin menetapkan aiko puasanya, aikotnya. Kalau ada yang melawan masuk penjara. Aja buat macam itu kawan. Awak go demokrasi tahu hak azazi, saling menghargai. Nak dahulunya 3 hari dahululah, tapi saling menghargai. Disitulah letaknya pemerintah dalam mengatur agama. Banyak hal-hal yang kalau agama pemerintah menentukan wajib ikuti. Contoh potong COVID tu Contoh COVID. Pemerintah berhak mengatakan jangan Jumatnya, berhak tu. Nyo mana tu? Kita besok wajib perangnya, berhak tu. Jadi yang berhak diatur pemerintah tu hari raya, puasa, jihad. Kapan kita boleh hendak Jumat? Ini Jumat wajib kan? Ketika ada wabah, itu wabah citonya usahanya, dutonya. Coba dah so. Awak kalau meninggalkan Jumat kena taat itu, nah. Tapi kok inyo neko-nekonya, dia buaya deh. Berarti dia yang berdosa. Jadi banyak hal-hal yang memang selesai oleh keputusan pemerintah. Maka tidak ada satu organisasi pun yang berhak mengumumkan puasa kecuali pemerintah. Nah, tapi di awal sistem demokrasi, beliau siapa ya, yang penting saling menghargai. Itulah akibat. Apakah di negara lain tidak ada ahli hisab? Banyak cedek-cedek orang di luar ahli hisab pada awal ni. Tapi mereka mengikuti keputusan pemerintah mereka. Kalaulah bisa seperti itu, maka insya Allah tidak akan RT berbeda. Karena cik masaji, saya ikut Idul Fitri saji, Idul Fitri lalang kelompok lain, cik masaji itu tidak pernah terjadi pada masa dulu. Kalau berbedanya puasa gara-gara berbeda ru'yah hilal itu ada. Karena memang Muawiyah sendiri bilang, hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul memerintahkan kami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alah 8.30. Cukup? Baik. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang bisa mendatangkan ilmu, mendatangkan semangat untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Ramadan nanti kita benar-benar memasukinya dan diberikan umur yang panjang oleh Allah. Ya ndak ada awak kini yang bisa memastikan. Iyo, oleh kan masuk Ramadan suatu ndak ada satupun, hanya Allah yang tahu. Maka berdoalah supaya kita memasukinya, dan kalau sudah nanti memasukinya diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan untuk mengambil semua peluang-peluang ibadah dan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, yang benar itu semata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu kena kelemahan ilmu, mungkin juga kena bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.